Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mendapatkan sebanyak-banyaknya jurnal penelitian yang kredibel, yang dapat dipercaya begitu ya, untuk bahan penulisan tugas akhir, apakah skripsi atau tesis atau mungkin disertasi juga begitu ya. Nah, kenapa demikian? Beberapa saat terakhir ini saya mendapat banyak keluhan daripada teman-teman yang kesulitan mendapatkan jurnal ilmiah begitu ya. Misalkan diminta jurnal ilmiah 10 tahun terakhir berkaitan dengan topik penelitian yang akan direncanakan atau berkaitan dengan rencana penelitian tugas akhirnya begitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan berbagi mengenai cara yang saya kira paling mudah begitu ya, ternyata paling mudah. Sekalipun sebelumnya mungkin teman-teman sudah familiar bagaimana cara mencari jurnal, mencari naskah ilmiah begitu ya. Biasanya cari ke Google, terus kemudian cari ke Google Scholar, Google Cendekia, cari terus kemudian misalkan ke web Scopus dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya berikan sekarang adalah cara yang saya kira paling efisien gitu ya. Nah, berikut teman-teman saksikan sampai akhir begitu ya. Mudah-mudahan tidak salah paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tetap yang pertama adalah teman-teman ke Google dulu, terus kemudian kita cari publish or perish. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah POP, publish or perish, dari harzing.com ini. Publish or perish harzing.com. Kita coba lihat. Nah, ini alamatnya harzing.com, Research in International Management. Jadi harzing.com ini perlu teman-teman ketahui bahwa si foundernya yang yang menemukan atau yang menyusun atau yang menginisiasi ini adalah Prof. Anne Wilharzing gitu. Profesor Anne Wilharzing, profesor dari Inggris. Jadi kita patut berterima kasih kepada beliau begitu ya, karena dengan adanya ini teman-teman akan dimudahkan dalam proses pencarian data, proses pencarian literatur begitu ya. Sekali lagi, harzing.com ini adalah hasil karya dari Prof. Anne Wilharzing begitu ya. Kalau teman-teman baca nanti ada keterangan siapa sebenarnya foundernya. Nah, teman-teman baca boleh atau langsung ke mana yang harus di-download begitu ya. Ada download and install publish or perish. Ini ada publish or perish on Microsoft Windows. Ini berarti untuk Windows. Terus kemudian kalau dibaca lagi di sini ada untuk on Mac OS, buat Mac OS, terus untuk Linux dan lain sebagainya ke bawah terus begitu ya. Nah, karena yang saya gunakan Windows, maka saya gunakan ini, download and installation instruction. Ini diklik begitu. Nah, terus kemudian ini judulnya publish or perish on Microsoft Windows. Nah, di bawah kita lihat mana yang harus kita download adalah yang ini nih. Ada publish or perish installer for Windows. Ada ukurannya lumayan ringan sih kalau bagi saya begitu ya. 1,8 MB. Nah, terus kemudian ini ya tata caranya sih. Tata cara instalasinya nanti ketika sudah di download, nanti ada ini nih, muncul tampilan begini, teman-teman klik yes, terus kemudian ada ini dulu, ini yes juga sebenarnya, terus kemudian ini juga yes. Kalau misalkan ini disesuaikan dengan Windows-nya ya, ada Windows 7, ada Windows 10 original, dan yang tadi ini Windows 10 yang update. Nah, tinggal klik yes dan ikuti selanjutnya. Jadi langkah pertamanya teman-teman klik dulu publish or perish install for Windows. Nah, ini ada tulisannya itu
filenya itu pop8 setup.exe. Jadi aplikasi ya, teman-teman simpan berkasnya. Terus kemudian nanti di folder download teman-teman diinstal. Tadi instruksinya seperti yang sudah saya sampaikan begitu ya. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall, jadi saya akan langsung ke tampilan dari dari si pop-harding.com ini ya. Nah, untuk tampilan ketika si Harding ini sudah terinstall di laptop, ini tandanya nih warna biru ini, Harding publish or release. Nah, ini ada file edit, search, view, help, dan lain sebagainya. Terus kemudian ini yang perlu kita perhatikan adalah ini. Jadi ada Crossref, Google Scholar Profile, PubMed, ada Microsoft Academic, ada Scopus, ada Semantic Scholar, ada Web of Science. Ini adalah lembaga indeksasi begitu ya. Jadi lembaga-lembaga yang mengindeks satu tulisan ilmiah. Nah, kita misalkan ini yang perlu dilihat adalah ini ada tanda-tanda bintang dan ini penjelasannya. Jadi yang bintang 1 Crossref, Google Scholar Profile, PubMed ini free data source. Jadi datanya pasti kita dapatkan secara gratis. Sekali klik kita bisa langsung dapat datanya. Terus ada lagi yang bintang 2 ada Microsoft Academic, Scopus, Semantic Scholar itu free registration required. Jadi kita harus registrasi dulu. Jadi kalau mau teman-teman tinggal registrasi saja karena gratis. Nah, yang ketiga itu harus berlangganan. Jadi external subscription begitu ya. Nah, kita gunakan yang gratis saja begitu ya. Ini ada banyak juga, ada Crossref, Google Scholar, terus ada Google Scholar Profile, ada PubMed. Nah, biasanya misalkan kita gunakan satu saja yang paling atas dari Crossref. Maksudnya apa? Nanti jurnal-jurnal yang kita lihat, yang kita dapatkan itu terindeks di Crossref begitu ya. Nah, caranya gimana untuk mencarinya? Mencari jurnal-jurnal di sini, tinggal klik, nanti muncul menu ini, ada authors, affiliations, ada publication name, ada title words, ada keywords. Nah, itu maksudnya apa? Jadi teman-teman boleh mencari jurnal itu berdasarkan nama penulisnya. Kalau memang sudah diketahui, misalkan teman-teman mau mencari tulisan dosen pembimbingnya, tinggal dicari saja nama dosen pembimbingnya, terus kemudian dicari. Terus afiliasinya, misalnya institusi atau kampusnya. Bisa misalkan mau mencari jurnal yang dipublik atau dipublikasi atau yang penulisnya berasal dari kampus X. Nah, bisa cari afiliasinya di sini dituliskan. Terus publikasi atau publication name atau nama publikasi, misalkan mau cari jurnal tentang apa, atau jurnal ekonomi, jurnal pertanian, atau jurnal apa gitu ya. Nah, terus juga ini misalkan pencarian berdasarkan title words atau judulnya. Jadi judulnya tentang apa nih kira-kira, sekalipun bukan judul panjang, tapi misalkan judul panjangnya topiknya misalkan begitu, itu bisa. Terus keywords, atau pencarian berdasarkan kata kunci, itu juga bisa digunakan. Nah, biasanya yang sering kalau cari itu biasanya ini berdasarkan judul atau berdasarkan kata kunci. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya topik rencana penelitian misalkan, maka kan tugas selanjutnya adalah mencari literatur yang berkaitan dengan topik itu. Sejauh mana topik itu sudah dilakukan oleh orang lain. Jangan sampai teman-teman merencanakan penelitian tapi ternyata sudah diteliti oleh orang. Jadi kan nggak bisa, nantinya bakal ditolak sama dosen pembimbing misalkan begitu. Nah, carinya bagaimana begitu ya? Nah, misalkan ada teman-teman sudah punya topik penelitian berkaitan dengan pupuk organik cair, maka kita cari di sininya, di title words-nya, pupuk organik cair. Nah, terus kemudian yang penting itu adalah years, ini tahunnya. Karena biasanya kalau penulisan ilmiah begitu yang bagus, yang baik, biasanya diarahkan untuk menggunakan literatur yang mutakhir begitu ya. Mutakhir itu baru gitu. Nah, barunya itu biasanya range-nya itu misalkan 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman jangan sekarang 2021 tapi teman-teman menggunakan literatur tahun 1960 misalkan. Nah, itu sudah biasanya sudah dianjurkan untuk
diubah begitu ya. Jadi teman-teman cari literatur yang baru, yang lebih baru begitu. Kalau 10 tahun terakhir berarti dari 2011 sampai 2021 misalkan sekarang ya. Nah, kita akan lihat penelitian-penelitian berkaitan dengan pupuk organik cair dari tahun 2011 sampai 2021. Kita search begitu ya. Nah, kita klik search. Nah, langsung ini cepat sekali. Ini ada berapa banyak ya? Kita coba lihat ke bawahnya. Ini ada berapa nih? Ke atas lagi. Ada 1000. Ini 1000 karena sekali klik maksimum pencarian itu ada 1000 begitu ya. Biasanya bisa dilanjutkan ya mungkin lebih banyak lagi. Ini ada 1000 hasil pencarian berkaitan dengan pupuk organik cair selama rentang 10 tahun. Nah, teman-teman bisa baca aja misalkan ini ya. Ini yang pertama dengan jumlah citasinya ini 8 begitu ya. Ini paling tinggi saya kira. Misalkan ini nih, ada teman-teman klik saja di sini, nanti akan muncul di sebelah kanan untuk judul lengkapnya. Ini kan kepotong ya, efektivitas pengelolaan pupuk Nah, lengkapnya ada di sini. Efektivitas pengelolaan pupuk organik, NPK dan pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. Nah, ini judul lengkapnya. Jurnal yang mempublikasikannya Jurnal Hortikultura. Ini tahun berapa? Tahun 2016. Kalau teman-teman dikira misalkan, oh ini bermanfaat, ini saya butuhkan nih datanya. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman download dari jurnal ini. Terus misalkan yang selanjutnya ya, ini ada pembuatan pupuk organik cair. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini kan pembuatan pupuk organik cair dan titik-titik. Nah, di sebelah kanannya ada pembuatan pupuk organik, pupuk cair dan biogas dari campuran limbah sayuran. Ini tahun 2013, jurnalnya Jurnal Teknik Kimia. Nah, teman-teman misalkan, oh ini saya lagi butuh cara pembuatan pupuk cair ini. Ya, teknisnya gimana teman-teman bisa download, nanti klik lagi ini, nanti akan muncul ke halaman download dari jurnal yang ini. Jadi untuk sekarang saya kira dan begitu seterusnya ya teman-teman. Setelah dapat 1000 ini teman-teman tinggal cari aja satu-satu mana yang kiranya itu bisa bermanfaat untuk tulisan teman-teman. Jadi untuk sekarang, untuk era sekarang saya kira tidak ada alasan teman-teman itu mengatakan susah cari jurnalnya Pak atau susah cari naskahnya gitu. Ini buktinya aja untuk satu kata kunci ini, satu pupuk organik cair. Itu udah ada 1000 naskah lebih. Itu ya. Misalkan secara acak nih teman-teman mau saya tunjukkan yang urutan ke 1000 nih. Bisa aja misalkan paling yang 1000 itu udah kemana-mana. Kita lihat nih urutan ke 1000 nih. Ini tentang pengaruh jenis pupuk organik apa nih? Pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kelor. Nah, bisa jadi di sini tuh isinya ya memang seputar pupuk organik cair juga. Nah, kalau mau dibaca lebih lanjut, teman-teman tinggal klik lagi nanti akan muncul, akan diarahkan ke tampilan jurnalnya, di-download begitu ya. Nah, ini dari 1 sampai 1000 isinya seputar pupuk organik cair semuanya. Teman-teman tinggal baca mana yang dibutuhkan itu ambil gitu ya. Nah, data pencarian ini, kalau teman-teman misalkan keluar dari ini, si harzingnya, itu tidak akan hilang karena di sini ada semacam historinya. Jadi, apa saja yang pernah teman-teman cari di sini akan muncul di atas ini. Ini kita pernah cari mengenai pupuk organik cair berdasarkan judul dari tahun 2011 sampai 2021. Hasilnya ada 1000 paper nih. Ada 1000 jurnal. Jadi kalau misalkan satu hari teman-teman cuma bisa 5 jurnal dari sini, hari berikutnya 5 lagi, ya tinggal buka lagi si harzingnya, buka historiknya, nanti lanjutkan lagi baca-bacanya, terus kemudian dilihat, dibaca, dan dimanfaatkan. Begitu, jadi saya kira ini sangat membantu untuk teman-teman yang kesulitan mencari jurnal-jurnal untuk
menulis tugas akhir begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Baik, nampaknya untuk video kali ini saya cuma sekian. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ini Harzing. Jadi ada Madam Anne Will Harzing. Ini siapa tahu kalau ada kesempatan ketemu dengan beliau, ya kita ucapkan terima kasih. Dengan adanya harzing.com kita jadi lebih mudah melakukan pencarian gitu ya. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih dan selalu berdoa mudah-mudahan dimanapun teman-teman pada sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.